Oke, hari ini kita start pertemuan berikutnya tentang masih di recommendation system, tapi recommender system 2, ya. Oke, so saat kalian implementasi nanti, biasanya case by case, recommendation system e-commerce, atau genomic, atau banking, atau industri finansial lainnya, tiap-tiap case beda-beda, ya. Jadi kalian harus bisa pilih library, model, dan framework atau library yang baik, yang cocok dengan case-nya. Ya. Nanti kalian bisa cek di recbole.io. Di sini state of the art model. Oke, kalian bisa cek yang tahun terakhir. Banyak model-model dengan source code-nya ada di sini, termasuk dataset-nya. Di saat kita belajar di kelas, kita belajar konsep-konsep dasarnya, ya. Nanti pada saat kalian implementasi, saya harap kalian bisa paper review. Misalnya kalian ambil untuk genomic atau healthcare, ya. Kalian bisa cari di paper, belajar dengan contoh-contoh yang ada, setelah itu improve, ya. Kalau kalian di level S2, sebaiknya kalian bisa improve model yang state of the art. Oke, so kita akan belajar latent faktor model. Ini recommender system 2 di CS 246, ya. So sebelumnya banyak model-model yang di Recbole itu pemenang dari lomba Netflix. Netflix itu kasih 100 juta rating dari 480.000, 17.700 movie selama 6 tahun. Dia kasih tes data dan training data, tesnya dia evaluate pakai RMSI, hadiahnya 1 juta US dollar untuk 10% improvement di Netflix recommendation system. Kenapa dia mau bayar sedemikian mahal? Pasti ada impact bisnisnya, ya. Bahwa kalau recommendation systemnya jalan, banyak orang yang akan nonton video yang berbayar. Oke, dikasih data training dan data testing, ada yang 100 juta rating, nanti di hide sebagian data training untuk kalian bisa dites, ya. Akurasi RMSI-nya berapa. So Netflix keluarin utility matrix R, kira-kira bentuknya gini, ratingnya 1 sampai 5, ya. So nanti dikasih sebagian di hide tes data yang warna abu-abu, dihitung RMSI-nya. Kira-kira kalian akurasinya berapa. Salah satu pemenang state of the art namanya Belcore Recommender System. Ya, ini Belcore ini banyak implementasi code-nya di GitHub, ya. Pelajarin baik-baik. Belcore ini menarik karena dia bilang gini. Dia pertama implement multi-scale modeling. Jadi dia bilang ada pola yang sifatnya itu lokal, regional, dan global, ya. Dan tiap-tiap lokal, regional, global dia pakai different techniques. Di lokal dia pakai collaborative filtering, bahwa orang yang suka nonton ini cenderung akan suka nonton yang lain dan itu bisa direkomendasikan ke orang yang pernah nonton hal yang sama. Di regional dia pakai factorization. Jadi dia bilang regional effect itu harusnya factorization, ya. Di sini pasti ada problem matrix factorization, bahwa kalau ada matrix rating, utility rating yang besar, dia factorize untuk cari global effect di regional effect, ya. Sedangkan di global itu overall deviasi kayak dari user terhadap movie. Dia menang di lomba itu, ya, dengan multi level modeling seperti ini, lokal, global, dan regional. Di lokal collaborative filtering, di regional factorization, di global dia overall deviasi dari misalnya average movie rating 3,7. Nah, dia bikin baseline estimation user-usernya itu secara global terhadap average kira-kira berapa. So, collaborative filtering udah kita pelajarin sebelumnya, ada dua jenis, item-item atau user-user atau user item, ya. Jadi item-item collaboration yang dia pakai, jadi collaborative filteringnya item-item, ya. Dia derive dari rating yang similar movie, dia define similarity measure dari movie I dan G, setelah itu dia perform KNN, dia compute ratingnya, ya.
So, collaborative filtering in practice mudah dihitung, banyak library-nya. Kalau kalian pakai Regbole, udah banyak yang implement collaborative filtering. Bisa diimplement dengan simple k-nearest neighbor, atau bisa diimplement juga dengan neural network. Ada yang sering sebut neural collaborative filtering. Oke, ide dasar di dalam collaborative filtering adalah sebenarnya menghitung dia punya rating matrix, ya. Idenya interpolation, ya. Jadi ada interpolation weights WIJ, dia pakai weighted average, jadi RXI atau ratingnya itu sama dengan baseline ditambah 1 weighted average, ya. Nah, ini rumusnya, nanti kalian cek matematiknya, harusnya udah benar, ya. Dan setelah itu dia, pertanyaan berikutnya gimana kita set nilai W-nya, ya. Kalau saya tahu ratingnya, baseline-nya saya nggak tahu, W-nya saya nggak tahu, gimana saya set W-nya? Remember, masalah objektif atau error measure, kita define satu error measure. Kalau error measure itu minimal, ya, artinya kita dapat nilai W yang minimizing suatu bentuk error, atau di sini dia sebut SSI. Teknik ini sudah sering kita pakai di gradient descent untuk regresi, bahwa kalau di regresi antara titik prediksi dengan titik data real, kita tentuin bedanya itu kita sebut individual error, kita jumlahin semuanya, dikuadratin, diakar, dibagi jumlah data. Oke, so apakah ini good idea? Ya, so far our AI model saat ini masih gradient descent. Ya, kalian define satu error objektif, kalian optimize menggunakan gradient descent. Jadi harusnya proven ide tersebut, gitu ya. So, recommendation via optimization harusnya bisa kita lakukan selama kita bisa define satu bentuk error message. Misalnya RMSI, ya. RMSI biasanya kita pakai untuk regresi, dan ini kita bisa pakai untuk regresi, define error message untuk rating matrix atau utility matrix. Oke. Okay? So, idenya adalah set value W sehingga dia bekerja dengan baik, ya. Jadi biasanya kita set dulu nilai W random atau ini, setelah itu optimization yang bekerja. Pikirin W ini seperti parameter, weight parameter yang ada di neural network misalnya. Persamaannya juga mirip-mirip, ya, bahwa ada SSI on training data itu jumlah predicted rating sama actual rating, bedanya dikurangin, dikuadratin, diakar. Oke, harusnya familiar kalian dengan ini sejak kalian belajar linear regression. Oke, so back gradient descent, saya akan skip ini karena harusnya kalian udah tahu bahwa kalau saya udah bisa define satu cost function J di persamaan sebelumnya, setelah itu kalian minimizing, tekniknya apa? Tekniknya stochastic gradient descent, ya. Jadi gradient descent itu bilang kamu harus bisa compute laju perubahan satu fungsi cost f terhadap perubahan kecil di parameternya. Di sini parameternya misalnya y, ya. Jadi y yang berikutnya adalah y yang sebelumnya dikurang laju perubahan fungsi tersebut terhadap perubahan kecil di y. Itu yang kita sebut gradient descent. Oke. Setelah itu kita iterate sampai nilai W-nya converge, nggak berubah-ubah. Kalau nilai W-nya udah nggak berubah, kita expect bahwa nilai J-nya atau cost function-nya mencapai nilai minimum. Asumsi ini yang kita pakai di stochastic gradient descent optimization. Oke, so ini udah common. Jadi di collaborative filtering dia pakai teknik collaborative filtering, define error function, pakai stochastic gradient descent. Setelah itu berikutnya di layer regional dia pakai teknik factorization, ya. So kalau di machine learning, di AI kalian dengar kata laten atau latent factor, itu bisa kalian bayangkan ada suatu hidden measure atau dimension atau features yang menyebabkan efek pola di dalam data. Jadi kalau dia bilang latent factor model, artinya ada suatu pattern yang ada di level tengah regional
yang mempengaruhi akurasi. Latent faktornya itu hidden, kita nggak tahu. Gimana caranya dia tahu? Dia pakai matrix factorization. Oke? So, performance dengan method ini, waktu dia pakai basic collaborative filtering, dia udah capai di 0,94 sebenarnya ya. Jadi udah bagus ya. Dia tinggal nambahin lagi ke atas ya, gimana supaya hasilnya lebih bagus ya. So, latent factor itu ingat teknik seperti dimensionality reduction yang kita pelajarin, bahwa kalau di SVD itu kan singular value decomposition bilang satu matrix, misalnya rating matrix, bisa saya pecah 3. Yang tengahnya itu menyatakan strength dari konsep, ya, atau kita anggap sebagai kayak laten gitu ya. So kalau saya bisa factorize, saya punya rating matrix atau utility matrix di recommendation system, saya berharap ada satu matrix di tengah yang sifatnya identity yang bisa menunjukkan strength dari konsep. Balik ke datanya Netflix, anggap misalnya ada film-film Lion King, Independent Days, itu ada latennya, kayak film ini serius, film ini female, film ini male, film ini funny, ya. Latennya itu yang kita coba ekstrak. Jadi serius, female, males, ini adalah laten atau hidden factor. So let's say saya punya matrix utility R, isinya rating ya, antara item versus users, saya coba dekomposisi jadi Q dan P, tentu saja P-nya bisa sigma dikali V transpose, gitu ya. Kalau saya pakai SVD, saya bisa running SVD di sini, sehingga saya dapatin faktorisasinya ya. Jadi saya running SVD dapat U sigma V, nanti sigma dikali V transpose, saya bilang P transpose, dan dari situ saya interpretasikan bahwa rating itu sebagai produk dari factor. Oke, ini harusnya kalian udah terbiasa belajar ini waktu belajar dimensionality reduction ya, jadi saya bisa skip lebih cepat. Oke. So dengan latent factor model, kita interpretasi hasil P di sini, P itu kan sigma dikali V transpose, itu sebagai latent factor model, ya. Sehingga kita bisa interpretasikan dari matriks tersebut. Jadi dengan SVD, dia bisa dapatin bahwa P transpose sama dengan sigma dikali V transpose. Oke, SVD algoritmanya udah banyak, tersedia di mana-mana, kalian bisa running. Oke, setelah itu kalian bisa konstruk lagi, dia punya RMSI, lihat apakah SVD bisa minimizing dia punya error, gitu ya. So SVD itu terkenal bahwa kalau saya rekonstruk lagi, dia punya matriks, ingat tadi U sigma V, saya rekonstruk lagi jadi original matrix, dia minimum sekali errornya, reconstruction errornya, ya. Jadi bisa nggak saya bikin teori nih di sini bahwa minimizing SVD is minimizing RMSI, ya. Ini perlu kita take teori ini, ya, bahwa SSI atau sum of square error sama dengan RMSI. Dia secara monotonically, ya, bahwa itu minimizing RMSI sama dengan melakukan SVD. Oke? Tapi tentu saja apakah dia ada yang hilang ratingnya? Ya itulah masalah reconstruction errornya. Oke. So SVD itu tidak mendefinisikan waktu ada entry yang hilang gitu ya waktu direkonstruksi, tapi dia bisa jamin bahwa reconstruction errornya itu kecil. Oke, jadi is okay kita banding pakai SVD. Nah, sekarang next gimana kita tentuin latent faktornya? Kalau SVD tadi dekomposisi menjadi U sigma V transpose, P-nya saya bilang sigma dikali V transpose, ya. Kalau kita kalikan, maka utility matrix kita itu sama dengan item factor, ya, versus user factor. Oke, back ke problem kita.
Bagaimana kita minimize SSI untuk tes data, ya kita minimize SSI on training data. Kalau dia sudah minimize on training data, harapannya untuk testing data itu masih universal atau generik, ya, atau general. Oke, so ini tentu saja kemungkinan bisa terjadi overfitting atau bisa terjadi generalisasinya nggak bagus, tapi ya itu udah masalah tuning dan regularisasi, ya. So kalian bisa prevent overfitting pakai regularization, misalnya L1 plus L2, di sini dia pakai elastic regularization karena lambda 1 plus lambda 2, ya. Dia pakai elastic. Banyak teknik regularisasi untuk yang seperti itu bisa kalian explore. Oke? So instead of dia cuman minimizing PQ, ya cari nilai minimum PQ, dia juga tambahin aspek regularization supaya tidak terkena overfitting. Oke, setelah itu dia lakuin optimisasinya, ya. Oke. So problemnya adalah kalau objective functionnya berubah dengan faktor regularization, ya pasti optimisasinya harus berubah, ya, karena coba kalian lihat persamaan JPQ di sini ditambahin regularization factor di belakang J, ya, yang original, dia akan berubah, ya. Tapi harusnya ini common problem di gradient descent, ya. Ini algoritma yang dipakai, dia pakai gradient descent initialization, jadi pakai initialize P dan Q, dia lakukan gradient descent terhadap P dan Q secara terpisah, ya. Karena P dan Q adalah matriks, dia perform independent update terhadap matriks P dan matriks Q. Nah, ini yang kita sebut sequential stochastic gradient descent. Maksudnya P dan Q saya update secara terpisah. Kalau kalian jeli, ini basic optimization di gradient descent, ada banyak teknik. Kalian bisa lakukan dengan teknik mixing, ya, atau non-sequential. Jadi kalau ini kan dia update P dulu, baru dia update Q. Gimana kalau saya update barengan, ya? Ada banyak varian di situ untuk improving. Oke, so apa bedanya gradient descent dengan stokastik? Itu cuman mini batch supaya dia tidak terjebak di lokal minima. Ini kita udah pelajari, sering kita pelajari waktu belajar neural network, baru stochastic gradient descent membuat pencarian nilai minimum dari satu objektif tidak terjebak di dalam lokal minima. Yang kita cari adalah global minima. Oke, so gradient descent dengan stochastic gradient descent bedanya ya dari sisi tersebut, ya. So dengan stochastic gradient descent saya tidak terjebak di lokal minima, iteration-nya juga bisa lebih cepat, ya. Ini saya skip, harusnya udah common buat kalian. Oke, so yang terakhir adalah bagaimana saya extend latent factor model ini supaya bisa punya faktor bias, ya. Ingat, data itu pasti ada biasnya, ada user bias, ada movie bias. Nggak mungkin semua sama, gitu ya. Nggak mungkin tanpa noise. Jadi kalau saya bilang user bias ditambah movie bias ditambah user movie interaction, selama ini kita cuman cover soal user movie interaction, kita nggak cover soal biasnya. Gimana caranya kita bikin include bias, ya? Jadi kita bikin baseline predictor, ya, yang tanpa bias, baseline. Setelah itu kita putting all together, masukin bias untuk users sebagai parameter yang dicari selama pelatihan. Jadi ada BX, ada BI. Oke? Nah, ini yang dia kerjakan di global level. Di regional level dia perform SVD untuk matrix factorization. Setelah dia dapat matrix PQ-nya, di global level dia tambahin bias. Dia fit lagi dengan rating yang sebenarnya, dia tambahin faktor bias, dia pakai RMSI, dia lakukan lagi stochastic gradient descent. Idenya brilian, ya. Multi scale atau multi stage atau hierarkik hybrid model antara collaborative filtering dan matrix factorization dan temporal bias. Oke?
tentu saja masih bisa dieksplor terus. Kalau kalian interested, topik kalian ada di recommendation system, untuk S2 kalian, saran saya explore, reproduce banyak model direct boleh, cari case di healthcare dan bioinformatics. Saya rasa banyak sekali problem di bioinformatics bisa di-solve menggunakan recommendation system. Kita coba tanya ChatGPT, misalnya explain common use cases of recommendation system in genomic and bioinformatics and life science, okay, in general. Kalian nggak akan kebayang bahwa banyak sekali problem bisa ditranslate menjadi recommendation system seperti yang di e-commerce, users versus item, terbentuk utility matrix, dan kita bisa solve dengan collaborative filtering, dan teknik-teknik lainnya seperti latent variable. Tadi, latent factor model. Apa jawabannya? Dia bilang drugs discovery. Kalian bisa search di bioarchive, drugs discovery case recommendation system untuk identify potential drug by analyzing genomic. Jadi itemnya genomiknya, ya, usernya genomiknya, itemnya adalah drugsnya. Kalian cari pola di tengah menggunakan recommendation. Precision medicine, ya, antara pasien dan obat bisa kalian combine juga dengan genetik. Kalau kita pengen genetically precise obatnya. Genomic data analysis tidak menyangkut pasien, tapi recommendation mengenai sequencing data. Clinical decision support, experiment design, literatur mining knowledge discovery, biological network analysis, clinical trial. Okay? So in short, use case-nya banyak, tekniknya mudah kalian pahami, data genomik juga banyak, ya. Jadi ini case menarik kalau kalian lakukan, misalnya untuk case genomik menggunakan deep learning based recommendation system. Oke. So dari Belcore case itu dia berhasil menang, dapat duit $1 juta, ya. Tentu saja happy timnya, ya. So mereka ngerjain cuma 30 hari katanya. Oke. So ini pemenangnya. Real, duitnya dapat. Oke. Oke, that's it. So, kita selesai masalah recommendation system. Sebagai summary, silahkan kalian lihat state of the art model yang ada di Boleh, sortir by year. Di sini pasti udah banyak context aware. Jadi misalnya kalian mau recommend something, tapi ada lebaran, ada moment, ada event, ada konteks. Gimana recommendation kalian bisa sensitif terhadap konteks. Tidak seperti general recommendation biasa. Untuk general recommendation system, sudah banyak yang pakai diffusion model, transformer model, ya. So, ada yang pakai graph, ada yang knowledge aware, jadi kalian kasih knowledge dulu baru recommend, ada yang sequential, ada yang transformer based recommendation. So, recommendation system adalah topik yang luas, ya. Walaupun konsepnya sederhana, tapi use case-nya is anywhere. Kalau kalian kerja di industri finansial, healthcare, manufacturing, dan lain-lain, use case-nya ada di mana-mana. Saya harap kalian bisa implement dengan baik case-case yang sederhana menggunakan Orange dan Python. Nanti dibantu Jesse untuk belajar prompt engineering-nya. Hari ini kita selesai stop di recommendation system. Minggu depan kita libur dulu karena ada lebaran, ya. Kita setelah itu akan masuk ke PageRank dan graph. Ada beberapa yang saya akan skip, kayak decision tree saya akan skip, ya. Tapi kita mungkin masuk ke PageRank, oke. Spam saya nggak ikutin, community detection in graph, embedding kita akan pelajari, graph representation, graph neural network, dan
Setelah itu kita UAS. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya hand over ke Jesse? Oke, kalau nggak ada, silakan Jesse dilanjutin practical session-nya untuk recommendation system menggunakan ya bisa Orange, bisa prompt engineering, ya. Kalau kalian ngerti banget topiknya secara fundamental matematik, harusnya kalian nggak ada isu soal code. Oke, silakan. Saya screen dulu saya. Sebentar. Oke. Eh, Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal sessionnya. Untuk pada hari ini kita akan lanjut eh, ini lagi ya, recommended systems tentang latent vector model. Nah, eh, untuk sesi ini kita bakal pakai dataset dari Last.fm ya. Jadi usage dari dengerin musiknya orang-orang. Oke, taruh link untuk file datasetnya di chat biar bisa coba bareng-bareng. Nanti kita tinggal buka collab dan ChatGPT-nya. Sorry. Nah, mungkin pertama-tama ya, seperti biasa kita bakal minta ChatGPT buat ngimport mount drive kita ke mana? Ke Google Colab. Langsung kayak biasa aja. Kita prompting, write a code in, in Google Colab to connect on Google Drive to, to read. Ini aku taruh filenya di folder dataset ya, jadi bisa kumpul. Eh, jadi kita bisa bilang aja langsung di slash my drive slash dataset slash nama filenya tadi laststripfm.csv dan with PySpark. Kita bakal pakai PySpark untuk membaca modelnya. Nah, sebenarnya ini nggak begitu perlu ya. Kita bisa langsung pakai install pipnya aja. Seperti biasa, tanda seru pip install PySpark. Dan kita akan copy hasilnya dari sini. Spark Session, lihat. Nah, ini bakal ngebuat session Spark-nya, PySpark. Coba connect ke Google Drive, terus ngebuka filenya pakai PySpark. Kita tunggu downloading dulu. Nah ya, bakal aku juga copy ke chat. Oh iya, yeah. Sorry. eh Sebentar. Kayaknya emang, udah.
sorry. Ini masih ngebuka idenya ya. Masih coba apa? Bikin sessionnya mungkin agak lama ya. Kalau kalian, nah, kalau kalian pengen lebih cepat, kalian bisa banget ganti runtime-nya pakai ke GPU yang udah dikasih free ya sama Google Colab. Cuman ada limit time aja. Nah, masih mounting. Sambil nunggu, kita bakal lihat datanya. Sebentar. Masih reading datanya sekitar berapa data nih. Nah, ini ada data kita. Ini ada kolom-kolomnya, terus ini berapa baris teratas ya? 20 baris teratas. Nah, kita minta ChatGPT buat nampilin statistical datanya ya, dari dataset yang kita punya. Uh, Bisa, right? And you shall to see the statistical information about the dataset. Oh, dia pakai metode describe. Kita coba aja. Nah, di sini dia punya Sino, user ID, artis ID, artisnya siapa, place, gender, age, country, and sign up date. Nah, ini ada uh, statistical ini kita ya. Ada dari jumlah datanya, mean-nya, standard deviation, uh, min-nya, sama max-nya. Jadi kayak seperti misalnya age itu dari umur 1 sampai 121 gitu. Dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bakal pengen tahu nih, apa sih arti dari masing-masing kolom nih? Kita bisa langsung copy aja di sini. Yang di sini kita minta describe what these columns are. Nah, sambil nunggu kita copy dulu. See, this is the prompting, and ini juga, sorry, harusnya sama ya. Nah, ini dijelasin ya. Yang underscore CO itu index identifier, terus user ID juga artis ID, artis untuk namanya. Place itu represent the number of times the user has played a particular artist music. Oh, jadi berapa banyak lagu lagunya sebuah artis tuh dimainin sama user apa tertentu. Terus ada gender, age. Nah, ini udah ketahuan ya. Ini biar kita paham konteksnya juga, boleh banget ditaruh di mana collabnya. Oke. Nah, karena kita udah tahu apa-apanya. Nah, untuk recommender system kita bakal milih beberapa kolom yang relevan aja ya untuk kita buat train pakai latent vector modeling. Nah, untuk di sini yang kolom-kolom yang relevan itu sekitar paling kita pakainya cuman user ID, artist ID, dan place-nya ya. Jadi kita bakal ngedrop sisanya. Kita bisa minta ChatGPT to write an Excel to drop every columns except, kita mau ambil user ID, uh, artist ID, and terakhir adalah place. Nah, ini pakai selected df. Sorry. Ah,
copy code-nya. Nah, ini udah di select bagian 3 kolom ini aja. Sambil copy code prompt-nya. Oke. Kalau udah, kita bakal lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita pengen nge-clean datanya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya ada eh, value yang kosong, misalnya ada data yang nggak ada data yang apa tidak ada misalnya, atau juga misalnya datanya nggak make sense, misalnya umur ada yang lebih dari 200 tahun, nah itu nggak mungkin. Tapi kelihatan dari sini dari eh, statistical datanya sih 122 mungkin ada ya, masih ada ya orang umur 122 dengerin musik. eh tapi coba kita lihat, mungkin kita coba cari yang eh, apa yang nggak ada ininya aja, yang nggak ada eh, value-nya atau empty values. Kita bisa coba bisa prompting aja to remove any rows that has empty values. See, let's copy the code. Eh, dari tampilan show-nya sih belum nggak kelihatan ya, tapi kita nggak tahu di dalam sebanyak data ini sekitar datanya ada berapa ya? Ada 10.000 ya. Dan di sini ada ya 10.000 data ya. Kita nggak tahu mana aja ada yang ada empty-nya. Nah, ini udah kita drop semua untuk setiap baris yang nggak ada value-nya. Coba kita panggil aja ini lagi, kopas. Nah, apakah ada yang berbeda? Oh, kita pakai df, cleanet df. Tidak begitu kelihatan berbeda. Jumlah datanya masih 10.000 ya, jadi belum ada yang dihapus. Cuman sekarang cuman ada 3 kolom. Karena tadi kita milih pakai 3 kolom tadi. Nah, misalnya kita udah mastiin ya nggak ada baris yang value-nya itu kosong. Nah, selanjutnya eh, sebelum kita training data kita pengen tahu outlier-outlier yang ada di dataset. Outlier tuh data yang sebenarnya sama kayak tadi yang nggak make sense ya, yang tidak pas di dataset kita. Misalnya dataset itu terlalu jauh dari apa kuartilnya. Nah, untuk uh, nentuin apa namanya outliers itu, kita bisa uh, pakai namanya box plot. Kalau pernah dengar ya, kita bisa bentar. Write in cell to see how many. Sorry. Kita lihat box plot dulu. Write in cell, a new cell to show box plot so we can see the outliers. Sekalian copy dulu. Promptingnya, dan ini juga. Nah, nanti coba pakai Seaborns ya. Kita coba running. Apakah ada outliernya di, sorry, salah kopas. Nah, kita coba ya. Nah, banyak outlier kita. Ini box plot kita ya. Jadi ada batas minimumnya, terus ada IQR-nya, IQ, IQR-nya, terus ada batas maksimumnya. Nah, semua data yang
di luar batas ini, atas dan bawah, itu dianggapnya sebagai outliers. Nah, kita pengen ngebuang outlier ini biar tidak mencemari dataset kita. Nah, kita bisa langsung prompting aja tadi ya. Promptingnya adalah kita bisa write a new cell seperti biasa, to see how many outliers and remove the rows. Terus kita juga bisa minta ngelihat box plot setelah di remove semua ininya ya, semua outliernya. Eh, kita bisa coba create a new box plot. Kita coba. Dia coba nge-clean, dia cari kuartil 1 dan 3-nya. Nah, ini lower bound, upper bound tadi batasnya ya. Rumusnya ini, terus dia coba kita copy code aja. Nah, dia juga nge-show untuk box plot yang kedua. Nah, lumayan banyak ya box. Bentar. Lumayan banyak, outliernya ada 1100-an. Nah, ini kita lihat dulu. Dia coba ngapus semua yang di atas upper bound dan under apa lower bound. Nah, kita udah punya dataset baru. Sebentar, ini ada place-nya 2. Let's see. Uh, filter F, outliers count. Oh, ini cuma buat ngitung banyak outliersnya. Oke, nah kita bisa coba describe lagi ya. Kita pakai tadi fungsi ini. Data yang baru kita. Yang sekarang count-nya 10.000, main-nya place untuk 220, dan sebagainya. Maksimumnya adalah 12.500. Sih. Kalau data yang kita clean ini, jangan pakai clean df, kita pakai filter def. Filter def, sorry. Filter df. Nah, kita lihat buat statistical information-nya. Nah, ini udah berkurang ya, jadi 8.000 data. Karena kita udah keluarin semua data yang bersifat outlier. Dan place maksimumnya tadinya 12.000 jadi hanya 400. Oke. Oh, kita udah kita clear semua untuk semua dataset yang ininya, yang bednya lah. Terus kita bisa lanjut untuk sebentar. Nah, data kita kan tadi sebentar, kita bisa show dulu misalnya filter df dot show truncate was false. Nah, kalau kita lihat datanya ya, untuk sekarang user ID dan artis ID-nya itu masih bentuk uh, string ya, ID dalam bentuk string. Nah, untuk kita pengen kasih datanya ke machine learning atau recommender system ya, untuk kita train datanya, itu lebih bagus lagi kalau kita bisa ganti semua string kayak gini atau categorical yang data kayak gini, kita ganti ke numerical. Jadi untuk ID-nya seperti angka ya, user 1, 2, 3 gitu. Jadi ini untuk misalnya user ID yang sama, itu bakal ke user ID ke misalnya 1. Bakal ke 1 semua gitu. Untuk nilai yang sama. Kita bisa tanya ChatGPT untuk lakuin itu ya. Namanya pakai namanya itu adalah indexer. Kita bisa tanya ChatGPT, write a new cell to do an indexer to the nama kolomnya kita bakal lakuin ke kolom user ID dan artis ID. User ID and artist
ID columns. Nah, dia coba nge-import indexer. Kita coba copy code. Sekalian saya coba copy promptingnya untuk akhir box plot. So we can see the outliers. Nah, ini terus coba remove outliersnya. Terus kita panggil indexer. Nah, coba hasil returnnya. Nah, dia coba ini ya, dia coba nge-index ke integer masing-masing user ID dan artis ID-nya. Nah, karena kita udah sebentar, kita lihat dulu apa datanya udah bagus, udah cukup bagus untuk kita train. Kalau sudah, kita bisa lanjut. Sebentar, ini kita bisa lihat di sini dia make filter TF. Oke, benar. Oke, kita bakal lanjut untuk kita nge-split dataset kita menjadi trend dan test ya. Jadi datasetnya bisa dipakai dua sekalian untuk ngetes apakah model kita errornya besar atau kecil ya. Kita bisa ask GPT ya, to write a new cell, sorry, to split the dataset to train and test. Nah, di sini dia ngebagi 80% untuk buat kita train modelnya dan sisanya 0,20% ya. Itu untuk ngetes. Dia pakai fungsi random split dari ini ya, dari data frame-nya PySpark. Sorry. Copy dulu lihat. GPT and copy code. So abis di split sekitar 7.000 data, 7.000 baris dipakai buat kita ngetrain dataset dan 1.700 buat ngetes nanti. Jadi kita bisa ngelihat accuracy atau error dari model yang kita punya. Nah, kalau udah uh, kita split datasetnya, kita bisa lanjut ngeimplementasi ininya, latent factor modelnya. Kita bisa ask GPT. Pertama-tama untuk latent latent factor modeling itu ada banyak ya, kita coba. What are the types of factor? Sorry, latent factor modeling. It can be used for, ini bisa dipakai untuk matrix factorization, autoencoders, terus deep matrix factorization. So, yang bakal algoritma yang kita pakai buat training latent factor model ini sebenarnya ada banyak ya. Ada yang buat tadi diajarin, ada SVM, terus ada ILS, terus ada satu lagi apa tuh namanya? Ya pokoknya ada banyak lah. Nah, itu tapi kita pakai sesuai data yang kita punya. Misalnya untuk tadi SVM itu bukan untuk recommender systems. Sedang itu lebih ke buat dimensionality reduction. Nah, untuk yang bagusnya untuk recommender system dan udah di implement juga dari PySpark-nya. Jadi ada built-in ya. Itu namanya ILS yang kita pakai juga kemarin ya, yaitu alternating least squares.
Nah, kita bisa minta langsung aja ChatGPT to train the dataset using latent factor modeling with alternating least squares. Oke, kita lihat. Nah, dia coba nge-define parameter-parameternya. Sorry. Terus dia coba nge-fit atau nge-train ya. Nge-train dataset dan dia coba nge-predictions dengan dataset tes kita yang udah dibagi tadi. Kita coba lihat. Untuk training data segini seharusnya tidak begitu lama ya. Tapi tidak yang tahu. Eh, atau apakah kita perlu ganti runtime ke... Nah, udah keluar. Nah, untuk RMS kita ditemukan sekitar dari model yang kita habis train ya, itu sekitar 206. Mungkin untuk kalau kita lihat dari statistiknya dari place itu, oh sebentar, dari place itu 226 dari min max-nya mungkin sekitar tengahan kali ya. Jadi nggak begitu jelek dan nggak begitu bagus juga untuk model yang kita habis train ini. Mungkin sekalian ini dulu, copy the prompt. Ini promptnya satu lagi ada di chat. Oke, let's continue. After this, we want kita mau tes the model pakai input baru ya. Kita coba kita ChatGPT. Misalnya to write a new style to test the model with new input. Create a function for that. Jadi functionnya buat nerima input baru, nah pakai model yang kita baru bikin, nge-output hasil prediksinya ya. Nah, coba aja. Nah, jadi dia nerima user ID dan artis ID-nya. Nanti dia bakal pakai model kita buat ngepredik apa sih ratingnya. Nah, di sini negatif ya. Ini bukan berarti dia ngeplaynya negatif kali maksudnya. Tapi lebih ke rating dari sebuah user ID yang kita kasih, user ID 1, untuk suka apa enggak dengan artis dengan ID 2 gitu. Jadi kemungkinan prediksi kita untuk user ID 1 ini, dia nggak bakal suka dengan uh, musiknya dari artis 2 ini. Coba kita ganti. Misalnya ada yang 2. 2 dengan 2 mungkin. Nah, ini lebih bagus ya. 9 positif. Dia berarti ada kemungkinan suka, tapi nggak begitu suka-suka banget. Oke. Terus kita bakal eh, lanjut untuk kita bakal bentar. Mungkin kita coba ini ya, coba tanya aja. Detik-detik. What is of this output? Nah, ini lebih ke ya represent the predicted number of plays. Emang maksudnya kalau tidak suka, dia bukan ke nol ya, cuman ke negatif. Berarti emang nggak sukanya tuh nggak suka banget kita. Terus in the context of cumulative filtering and recommended system. Nah, ini ya di ILS kita pakai predict the number of plays or ratings namanya. Uh, the, di
that user might give to an artist. Walaupun dia belum pernah dengerin sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat terakhir heat map dari dari user 10 banding 10 aja ya. Soalnya semua datanya 7.000 itu kebanyakan. Kita coba seperti ini to write a new cell to create a heat map of users and artists and see the predictions. Make it 10 by 10. Menunggu kita kopas prompt yang sebelumnya. Train and let me cell. Sorry. Outputnya. Dan terakhir tadi let me cell to create a heat map. Oke. Let's test this code. Error. Nah, kalau ada error kalian bisa ini di sini aja ya, langsung kasih. Udah bagusnya kasih konteks. Cuma biasanya mereka skema. Nah, kalian bisa coba edit promptingnya sampai mungkin bisa setidaknya nampilin heatmapnya. Mungkin that's all for today. I hope everyone can study the same thing by yourself. And thank you.